selamatkan Alia ya Allah. Tolong selamatkan dia. Alia, kamu harus bertahan Alia. Kamu yang kuat ya Alia. Jangan tinggalin aku. Pak, tunggu luar dulu ya Pak ya. Tolong suster, biarkan saya masuk. Saya mau menjaga istri saya dan mau memastikan bahwa dia selamat. Saya boleh ya masuk ya? Saya ngerti kondisi Bapak, saya paham. Tapi ini sudah prosedur dari rumah sakit Pak. Tolong kerjasamanya ya. Yaudah, tapi tolong suster, tolong selamatkan istri saya. Baik Pak, Bapak tenang dulu. Tim dokter kami akan melakukan yang terbaik. Ya. Permisi Pak. Kenapa ini bisa terjadi sama kamu Alia? Maafin aku Alia, maafin aku. Dok, gimana kondisi istri saya? Kondisinya berat, Pak. Pelurunya masih ada dalam tubuh pasien. Berakibat pendarahan yang cukup serius. Tanpa operasi segera, resikonya sangat tinggi. Ya udah kalau gitu operasi secepatnya. Saya suaminya dan saya memberikan izin kepada dokter untuk melakukan apapun juga. Asal istri saya selamat. Baik, Pak. Kami tim dokter akan melakukan yang terbaik untuk istri Bapak. Tapi harus persetujuan dari Bapak sebagai suami. Iya, di mana? Silakan, Pak, tanda tangani. Tolong selamatkan Alia ya Allah. Tolong selamatkan dia. Hamba sadar ya Allah. Selama ini hamba sering lalai dalam menjalani perintah-Mu ya Allah. Tapi sejak kenalan sama Alia, hamba perlahan-lahan jadi selalu ingat untuk memenuhi kewajiban hamba ya Allah. Ayo Devan, cari kamu teh menilila. Ayo atuh sholat. Alia, maaf ya, tapi aku kayaknya nggak kuat deh. Kamu aja ya. Devan, kamu lagi itu atuh, kan kamu teh udah wudu. Aku ngantuk banget, Alia, maaf ya. Devan, kamu gak boleh kayak gitu, astagfirullahaladzim. Yaudah kalau gitu kasih aku 5 menit lagi ya. Gak bisa, nanti waktunya keburu habis. 5 menit aja. Devan, sebagai umat muslim kita teh wajib sholat. Ayo kita sholat sekarang. Nih. Pakai baju kokonya. Tunggu saraweh. Meski dia hanya istri kontrak, tapi dia adalah anugerah yang tak ternilai. Halo Pak Devan, gimana liburan sama Bu Alia? Semua lancar kan Pak? Saya sekarang di rumah sakit, Ren. Kenapa sih kok tiba-tiba ngedadak gini ngeremnya? Rumah sakit Pak. Ada apa Pak? Semua baik-baik aja kan Pak? Ada apa sebenarnya? Saya lagi bicara sama Alia di dermaga. Terus tiba-tiba
tiba-tiba Cakra muncul gitu. Dia bawa pistol. Dia bilang saya harus talak Alia. Saat itu juga. Saya nggak terima, saya nggak mau. Akhirnya dia mengarahkan pistol ke saya dan ditembak. Tapi saat itu Alia pasang badan untuk melindungi saya dan akhirnya Alia yang ketembak. Terus kondisinya gimana, Pak? Dia masih dioperasi. Ben, saya butuh bantuan kamu. Oke, baik, Pak. Apa yang bisa saya bantu, Pak? Kamu tolong secepatnya datang ke sini. Saya mau selidikin sesuatu. Oke, baik, Pak. Saya akan ke sana. Kasih, Den. Barusan ada Evan yang telepon. Apa sih aku dengar kayaknya rumah sakit gitu. Ada apa? Pak Devan sama Bu Alia itu lagi liburan, Mbak. Tapi tiba-tiba Bu Alia tertembak. Alia ketembak. Alia ketembak sama siapa? Siapa yang pelakunya? Cakra, Mbak. Cakra? Cakra? Kenapa Cakra bisa ngelakuin itu sama Alia? Kenapa? Mbak Dara, tenang dulu, Mbak. Saya nggak tahu situasinya seperti apa, tapi itu yang terjadi. Ya ampun, apa yang sebenarnya terjadi? Cakra dan Alia itu kan sahabatan dari kecil. Kenapa bisa begini sih? Sekarang saya antar Mbak Dara dulu ya. Habis itu saya akan menyusul kepada Evan. Tunggu. Saya mau ikut. Nggak bisa, Mbak. Kita kan nggak tahu situasinya seperti apa. Kamu tahu kan? Kalau saya teh memang adik kakak sama Alia. Alia teh adik kandung saya. Saya mau tahu kondisinya seperti apa dia. Saya khawatir, jadi nggak ada yang berhak untuk melarang saya. Atau gini, saya izin dulu sama Pak Devan ya. Nggak usah. Kamu nggak usah telepon Pak Devan. Ya, karena saya tujuannya ke sana karena saya mau tahu kondisi adik saya. Saya khawatir sama adik saya Alia, bukan sama Pak Devan. Jadi, boleh nggak boleh, saya akan tetap ikut. Iya. Iya apa? Boleh ikut kan? Tapi tolong anterin saya ke apartemen dulu ya, saya mau ganti baju. Iya, Mbak Dara. Kita akan langsung sana, oke? Ya udah, ayo cepetan. Oh.